Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak banggakan, semoga senantiasa sehat ya, dan semoga senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Dalam hal ini, kita akan membahas subbab yang baru ya. Setelah kemarin kita sudah membahas beberapa submateri pada bab ini. Nah, sebelum kita membahas submateri yang akan nanti kalian explore, kita lihat terlebih dahulu pengantar dari materi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama anak-anak semuanya bisa mengambil jam tangan atau bisa duduk di ruangan yang ada jam dindingnya. Ya, atau mungkin bisa menggunakan HP-nya ya, yang ada aplikasi stopwatch-nya. Oke. Silakan dipersiapkan. Kalau sudah siap, silakan kalian memulai mengelik stopwatch-nya atau memperhatikan detik di mana kalian memulai pada jam tangan maupun jam dinding dengan kalian memulai menahan napas semampu kalian. Jangan dipaksakan ya. Nanti akibatnya fatal. Nah, jadi kalau sudah siap semuanya, silakan ditahan napasnya, kemudian dicatat berapa lama kalian mampu menahan napas. Nah, setelah itu catat ya, di buku. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kalian bisa sampaikan kepada Bapak. Nah, sudah? Oke, kalau sudah, kalian bisa memikirkan kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Ya, materi yang berkaitan dengan apa yang sudah kalian lakukan kali ini ya adalah mengenai pengukuran ya. Jadi kalian tadi sudah melakukan aktivitas pengukuran. Bagaimana kalian menahan napas, kemudian dihitung waktunya, itu adalah proses yang disebut dengan pengukuran. Tujuannya apa? Ya, kalian sebagai pelajar dapat memilih ya, alat ukur yang tepat sehingga nanti kalian dapat melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan manfaatnya tentu dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengaplikasikannya. Ketika kalian mau menimbang sesuatu, menentukan beratnya, maka kalian harus menggunakan timbangan yang tepat. Kalian mau mengukur suhu, kalian tahu alat ukurnya apa. Biasanya menggunakan ya termometer, tepat sekali. Atau misalnya kalian mau mengukur tinggi badan kalian. Nah, kalian harus menggunakan apa? Jangan salah dalam menggunakan alat ukurnya. Oke, baik anak-anak, luar biasa ya. Kalian semuanya hebat, tentu insya Allah bisa memahami dengan baik. Kita pahami dulu terkait dengan pengamatan selama eksperimen. Nah, dalam proses pengamatan ada yang dinamakan dengan kualitatif dan ada yang dinamakan kuantitatif. Anak-anak bisa memahami dalam bacaan ini bahwasanya kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Kualitatif itu merupakan deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya apa? Ketika kalian memanaskan air, kalian bisa menyampaikan hasil pengamatan kalian itu secara kualitatif. Misalnya, kalian melihat ada gelembung air yang ada di dalam panci ataupun wadah lainnya saat kalian memanaskan air. Ya, kemudian juga ada asapnya keluar dari ketika pancinya misalnya kalian buka. Dan lain sebagainya yang bisa kalian deskripsikan atau kalian tuangkan dalam bentuk kata-kata. Nah, sedangkan pengamatan kuantitatif adalah proses pengamatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk angka-angka juga.
bukan cuman kata-katanya. Misal ya, ketika kalian memanaskan air dalam panci tadi ya, mohon maaf, ketika kalian memanaskan air dalam panci tadi, kalian bisa mengukur suhu awal, dan ketika nanti mendidih kalian bisa mengukur suhu akhirnya berapa. Nah, di situ tentu ada angka-angka yang harus kalian tuangkan dalam tulisan. Itulah yang kemudian dinamakan dengan pengamatan kuantitatif. Jelas ya, berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu hanya kata-kata saja, tetapi kuantitatif ada kata-kata dan ada tambahan berupa angka-angka yang menunjukkan suatu ukuran. Misal tadi kalian mengamati berapa lama kalian menahan napas. Misalnya 30 detik, 1 menit. Nah, itu merupakan angka-angka yang harus kalian sampaikan pada saat proses pengamatan yang sudah kalian lakukan. Oke, nah sekarang tugasnya adalah catatlah di buku masing-masing minimal 1 macam pengamatan kualitatif dan 1 macam pengamatan kuantitatif yang pernah kalian lakukan selama ini. Ya. Terserah terkait dengan ilmu IPA. Ya. Nanti dicatat di buku, nanti dikumpulkan di dalam classroom hasil catatan yang sudah kalian buat. Paham nak ya? Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami terkait dengan apa itu pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu dibedakan menjadi besaran dan satuan. Sedangkan besaran itu dibedakan menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang dijadikan dasar dalam menentukan besaran lainnya. Besaran yang mana yang dimasuk? Yaitu besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Ya. Jadi istilahnya adalah besaran turunan ini merupakan bahan yang sudah dikembangkan. Sedangkan bahan pokoknya apa? Yaitu besaran pokok. Ya, bahan bakunya apa? Besaran pokok. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh terkait dengan mana besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu satuan. Tadi Bapak sudah sampaikan dalam pengukuran itu ada besaran dan ada juga satuan. Nah, satuan yang dimaksud itu juga ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Nah, satuan baku itu adalah pembanding dalam pengukuran yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan dapat dijadikan sebagai acuan secara umum dimanapun. Mau di sekolah kita, di sekolah yang lain, di daerah kita, di daerah lain, di negara kita maupun di negara lain. Tetapi satuan tak baku itu berbeda-beda. Mungkin di daerah kita satuannya apa, di daerah lain satuannya apa. Ya, misal kalau misalnya kita tidak punya meteran, kita biasanya mungkin menggunakan jengkal. Tapi di daerah lain mungkin menggunakan kayu yang memang sudah dijadikan patokan. Atau misalnya kita mau mengukur jarak suatu tempat, kita menggunakan meteran misalnya. Nah, tapi mungkin di daerah lain tidak perlu meteran, mungkin cukup langkah saja itu sebagai. Nah, itu adalah satuan tak bakunya, ya. Jadi berbeda antara satuan baku dan satuan tak baku. Jadi kalau hal-hal seperti itu, ya berubah-ubah di suatu tempat satuan tak baku itu. Nah, kemudian kita bisa lihat besaran pokok dan besaran turunan. Ini contohnya, ya. Kita bisa eksplor lebih jauh, di mana misalnya tadi Bapak sampaikan besaran turunan itu merupakan pengembangan dari bahan bakunya. Nah, sedangkan besaran turunan itu ya didapatkan dari bahan baku sebelumnya. Nah, siapa bahan bakunya? Bahan bakunya adalah besaran pokok.
Kalian bisa lihat ya, misalnya saja kecepatan itu ada meter per sekon. Nah, kita lihat meter itu satuan dari mana? Satuan dari panjang. Kemudian sekon itu satuan dari mana? Satuan dari waktu. Nah, berarti besaran turunan itu bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah panjang dan waktu. Ya. Kemudian luas. Luas di sini meter persegi. Walaupun dia satuannya cuma meter, tapi di situ ada persegi, ada pangkat 2, artinya ya meter dikali meter. Bukan cuma meter saja, karena dia sudah persegi atau pangkat 2 biasanya ya kita sebut juga. Ya, sama dengan volume pangkat 3. Walaupun dia meter saja satuannya, tapi ada meter persegi dan meter kubik ya, atau meter pangkat 2 atau meter pangkat 3. Nah, itu merupakan besaran turunan karena diperoleh dari bahan baku utamanya yaitu meter. Dari mana? Dari panjang. Ya. Meskipun nanti luas itu panjang kali lebar ya, tetapi semuanya satuannya meter. Volume juga seperti itu. Panjang kali lebar kali tinggi, tapi semua satuannya adalah meter ya. Nah, kemudian massa jenis ada kilogram per meter kubik. Nah, biasanya kilogram ini juga diambil dari massa ya. Nah, tentu ini berkaitan juga dengan gaya. Gaya itu kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, kemudian juga percepatan meter per sekon kuadrat. Artinya di situ ada dilibatkan panjang, kemudian dilibatkan juga waktu, ya. Nah, besaran pokok itu hanya 7 ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, watt arus listrik, intensitas cahaya. Satuannya masing-masing bisa kalian lihat. Oke. Nah, sekarang kalian bisa mencoba melakukan konversi dari angka-angka yang Bapak sajikan. Silahkan dicatat di buku, ya. Kemudian kalian konversikan ke satuan bakunya. 2,4 km satuan bakunya tadi apa? Ya, kalian bisa lihat di materi tadi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. 3,5 ton, 1.400 gram. Nah, ini mungkin dirubah ke dalam bentuk kilogram ya. Oke ya. Berapa kilogram 1.400 gram? 3,5 ton. Nah, ini mungkin juga dirubah ke bentuk kilogram atau gram, silahkan. 24 menit. Satuan bakunya apa? Ya. Kemudian 4,5 jam. Ya, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Nanti juga difoto, dikirim ke classroom. Oke, paham lah ya? Insya Allah paham. Kalian anak-anak luar biasa, anak-anak cerdas, insya Allah mudah memahaminya dan mudah mengerjakan ini. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pengukuran? Tentu ketika melakukan pengukuran, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0. Ya, artinya posisinya sudah dikalibrasi atau posisi netral. Ya. Kemudian, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Artinya, misalnya ketika menggunakan termometer, pastikan termometer itu berada di dalam apa yang akan diukur. Misalnya mau mengukur air, suhunya berapa? Pastikan termometer itu ada di dalam air. Dan usahakan jangan menyentuh dasar dari panci ataupun dinding panci yang sudah kalian gunakan untuk merebus air tadi. Kemudian selalu catat pengukuran disertai satuannya. Misalnya, kalian sudah menimbang buah apel. Apa satuannya?
kilogram misalnya. Kemudian ketika kalian mengukur waktu, satuannya apa? Ya, jangan nanti cuman tulis 30, tapi apa satuannya, 30 kg kah? Skon kah? Meter kah? Harus jelas ya. Kemudian hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Misalnya ketika kalian mau melihat berat suatu benda, ya, kalian harus pastikan pandangan kalian itu posisinya pas. Jangan sampai posisinya lihat dari samping yang memungkinkan kesalahan dalam melihat ukuran yang tepat. Ya, jadi harus lurus dan tepat posisinya. Kemudian segera mencatat hasil pengukuran. Jadi jangan ukur dulu berapa ya. 2 kali 3 kali ukur, diingat saja, tidak langsung dicatat. Nah, itu bisa salah. Jadi ketika misalnya sekali mengukur catat, sekali mengukur catat. Misalnya, kalian mengukur kekuatan menahan napas saudara kalian di rumah. Saudara pertama sudah diukur, langsung dicatat. Ke saudara kedua diukur, catat. Jangan sudah diukur semua, baru dicatat. Lupa nanti terbolak-balik. Saudara pertama, kedua, ketiga, terbalik-balik nanti kekuatan menahan napasnya. Jadi harus dicatat. Kemudian dalam bentuk cairan biasanya itu ada kecembungan ataupun kondisi yang tidak rata pada saat kalian memasukkan ke dalam wadah pada saat mengukur. Nah, usahakan pada saat mengukurnya nanti kalian lihat posisi cembungnya, ya. Ketika dia cembungnya ke bawah, berarti ukur yang sudut cembung bagian bawahnya. Ketika dia cembungnya atas, ukur cembungnya di bagian atasnya, jangan bagian pinggir-pinggirnya. Nah, itu tahapan-tahapan ataupun teknik pengukuran yang benar dilakukan. Jadi jangan asal saja melakukan pengukuran. Paham nak ya? Insyaallah paham ya. Kalian senantiasa diberikan kemudahan untuk memahami ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memahami secara lebih dalam materi yang sudah Bapak sampaikan? Kalian perlu melakukan proses yang dinamakan aplikasi materi. Jadi apa yang kalian sudah pahami, silakan kalian lakukan proses aktivitas secara kelompok. Kalau misalnya tidak bisa melakukan kelompok, silahkan dilakukan sendiri di rumah. Tapi kalau bisa, ada tetangganya yang satu kelas, ataupun beda kelas tapi masih kelas 7, silahkan dilakukan kerja secara berkelompok. Ya, jadi boleh 1 orang ataupun sendirian, silahkan. Kelompok boleh 2, boleh 3. Tidak boleh lebih banyak-banyak ya. Nanti sulit untuk menjaga protokol kesehatan kalau terlalu banyak. Jadi maksimal 3 orang jika ingin secara kelompok. Paham nak ya? Nah, apa yang harus dilakukan? Kalian bisa buka buku elektronik yang sudah Bapak bagikan, ya, sehingga nanti kalian bisa lebih memahami. Bapak cuma menyampaikan garis besarnya. Tugas ini ada di halaman 28 sampai 30 di buku Sekolah Penggerak ya. Jadi berbeda dengan buku yang umum seperti itu. Jadi jangan salah buka buku ya. Ya, percobaan pertama dan percobaan kedua saja yang dilakukan. Percobaan ketiga dan keempat tidak perlu dilakukan ya. Jadi kalian cukup menggunakan penggaris dan pita meteran, kemudian stopwatch. Nah, ini bisa dari HP kalian masing-masing. Ya, tujuannya masing-masing percobaan tertera di dalam situ, prosedurnya juga, sehingga kalian insya Allah bisa melaksanakannya dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa kalian sampaikan melalui chat pribadi maupun kalian tanyakan dalam grup pembelajaran IPA. Paham nak ya? Insya Allah paham ya. Semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kekuatan dalam semangat untuk mengerjakan tugas, semangat untuk belajar, karena menuntut ilmu itu adalah hal yang harus kalian tanamkan dalam diri masing-masing, sehingga
kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang malas dari menuntut ilmu. Insyaallah kalian semuanya kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak sampaikan atas segala perhatian yang telah kalian luangkan, kalian maksimalkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya dan bernilai ibadah buat kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian, mungkin ada kekurangan. Mohon dimaafkan, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sampai jumpa ya anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa di pertemuan berikutnya. Semoga kita senantiasa sehat, senantiasa berbahagia, diberikan umur panjang dan kita bisa bertatap muka di kelas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.